Siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast SPN Super Seduker, suara perempuan sekitar dunia kerja. Nah, pada podcast kali ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber, di mana ketiga narasumber ini berasal dari perwakilan komite perempuan dari masing-masing daerah. Yang pertama ada Mbak Yanti dari KP Jawa Barat, ada Uni Dewi dari KP Banten, dan juga Mbak Leni dari KP DKI Jakarta. Nah, pada tanggal 8 Maret merupakan salah satu hari peringatan yang penting untuk Serikat Pekerja Nasional. Kenapa? Karena di 8 Maret itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. International Women's Day adalah di Indonesia itu bermula dari pasca kemerdekaan atau sekitar tahun 1950-an yang memperjuangkan hak-hak buruh, kesetaraan pendidikan, dan juga menolak poligami waktu itu. Meskipun secara global itu dimulai pada tahun 1908 di Amerika Serikat. Nah, peringatan 8 Maret di Indonesia itu menguat kembali setelah era reformasi untuk merayakan kesetaraan gender dan perlawanan diskriminasi. Dan saat ini IWD di Indonesia menjadi sebuah momentum untuk refleksi atas pencapaian buruh perempuan Indonesia, khususnya di Serikat Pekerja Nasional, dan juga perjuangan melawan ketidakadilan gender yang saat ini masih terjadi. Nah, sekarang kembali ke narasumber kita, karena ini masih dalam rangka memperingati IWD, gitu ya, Kakak. Sekarang menurut teman-teman nih ya, apa satu kata yang tepat yang menggambarkan kondisi buruh perempuan di daerah masing-masing? Kita mulai dari Jawa Barat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Mun. Melihat kondisi saat ini digambarkan untuk Jawa Barat adalah rentan akan BHK besar-besaran, rentan akan upah yang tidak layak, tentang union busting, tentang pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Mungkin itu yang bisa disampaikan satu kata dari Jawa Barat. Satu kata rentan dari Jawa Barat. Kita beralih ke Banten, Uni Dewi, boleh silakan. Ya. Satu kata untuk pekerja perempuan di Provinsi Banten, saya menyatakan kuat. Kenapa saya pilih kata kuat? Karena memang kondisi perempuan di kondisi saat ini dengan segala keterbatasannya, tapi mereka mampu memikul beban ganda, menjadi penanggung nafkah keluarga dengan segala macam ketidakadilan yang mereka terima, tapi mereka berusaha untuk kuat. Jadi dipaksa untuk kuat. Untuk kuat dan harus kuat. Yang terakhir dari DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Satu kata yang menggambarkan buruh perempuan di DKI itu yaitu miris. Kenapa miris? Karena banyaknya terjadinya PHK bagi buruh perempuan, maraknya kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Itu yang menggambarkan buruh perempuan di DKI sekarang. Jadi tadi ada rentan, terpaksa kuat, dan miris. 3 kata. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Untuk Jawa Barat dulu ya, boleh? Boleh Jawa Barat terus. Soalnya Jawa Barat ini merupakan basis terbesar TGSL ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini itu kan sering marak PHK tuh. Betul. Ya kan? Apakah ada dampak khususnya kepada buruh perempuan, apalagi terkait dengan psikologisnya? Baik, untuk di Jawa Barat gelombang PHK memang saat ini tuh sangat besar-besaran. Itu sangat signifikan.
tentunya mempengaruhi dan berdampak kepada fisiologis dan juga ekonomi. Apa sih dampaknya secara fisiologis? Tentunya adalah ada tekanan dan juga stres akibat dari ketidakpastian masa depan. Tentunya lagi adalah kecemasan tentang kemampuan untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena di Jawa Barat ini yang ter-PHK dan dan juga apa tadi Bangun? Satunya lagi itu kebanyakan di usia 40 tahun ke atas. Dan tentunya untuk mencari pekerjaan itu agak sulit. Iya, Itu. betul. Dan yang ketiga adalah depresi dan hilangnya rasa percaya diri. Itu adalah dampak fisiologis yang sangat dirasakan oleh buruh perempuan Jawa Barat. Ekonominya apa? Tentunya adalah yang pertama, hilangnya pendapatan utama sebagai pekerja. Yang kedua tentunya adalah kecemasan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga tentunya penurunan ekonomi. Mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk Jawa Barat. Iya, berarti ini mental health-nya bisa Iya, kena banget betul, ya, secara betul, psikologis itu betul. sangat berpengaruh. Apalagi terhadap perekonomian tadi, di Iya, mana pekerja perempuan sudah kehilangan sumber penghasilan. Jadi tadi ada cemas, hari ini mau makan apa, Betul. dari mana. Iya. Oke, sekarang beralih ke Jakarta dulu ya. Nah, sekarang di Jakarta nih, kalau untuk di DKI Jakarta itu rata-rata kebutuhan itu sangat tinggi ya. Jadi biaya hidup apalagi yang layak di Jakarta itu kan lumayan tinggi. Terus apalagi sekarang nih isu daycare, ya enggak? Iya. Jadi karena memang ketika si ibu bekerja, si anak harus sama siapa. Nah, itu ada beberapa isu terkait upah layak, isu daycare, ruang laktasi, dan juga ini yang sangat penting, yakni RP3 atau Rumah Iya. Perlindungan Pekerja Perempuan. Itu sangat penting. Bagaimana dalam hal ini SPN DKI Jakarta, khususnya dari Komite Perempuan DKI Jakarta, mengawal isu ini? Intinya untuk DKI Jakarta untuk mendorong upah layak itu khususnya buruh perempuan itu bergabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan upah layak. Karena kalau tidak bergabung dengan serikat pekerja nggak kuat untuk memperjuangkan upah layak. Serta seperti mengadakan diadakannya ruang laktasi dan daycare bagi buruh perempuan. Terus kedua, melakukan advokasi tentang pentingnya keberadaan daycare dan ruang laktasi bagi buruh perempuan. Terus ketiganya, melakukan komunikasi dengan serikat organisasi perempuan dan LSM untuk supaya mendorong pemerintah dan perusahaan untuk untuk memberikan fasilitas tersebut seperti daycare dan ruang laktasi bagi buruh perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi di sini KP dari DKI Jakarta tidak diam saja karena ada langkah-langkah konkret yang tadi diambil untuk mengawal isu-isu yang sudah disebutkan tadi. Iya. Nah, sekarang kembali ke Banten nih, Bu Dewi. Kalau di Banten itu yang santer adalah isu terkait dengan K3 dan juga pelecehan berbasis gender. Itu seolah-olah seperti gunung es. Sebenarnya banyak terjadi, tapi yang tampak di permukaan hanya sedikit saja. Nah, sekarang bagaimana KP Banten melakukan pendampingan dan upaya nyata dalam mengadvokasi dan melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender tersebut? Terima kasih Mbak Mun.
Pertanyaannya memang sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi di pekerja perempuan yang ada di Banten, karena isu kekerasan, pelecehan seksual di tempat kerja ini sudah menjadi isu yang center ya di seluruh lah global, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan apalagi korbannya itu paling banyak adalah pekerja perempuan. Nah, kita mengambil langkah-langkah strategis bagaimana untuk mengadvokasi korban, di mana notabene korban ini sulit untuk speak up, susah untuk berbicara. Kita melakukan pendekatan emosional karena anggota kita, jadi lebih enak kita membackup-nya dan mengadvokasinya. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya seperti pendekatan dengan pemerintah untuk mengadakan di setiap perusahaan itu ada RP3-nya. Itu sudah mulai kita melakukan upaya itu, dan pemerintah Provinsi Banten bidang pemberdayaan perempuan dan anak ikut bekerja sama dengan SPN agar melakukan sosialisasi, kemudian juga penyuluhan tentang kekerasan dan pelecehan, pengaduannya kemana, arahnya kemana, kemudian psikolognya kemana, rujukannya kemana, dan kepolisian kita kerjasama dengan pemerintah juga selain membentuk RP3 di setiap perusahaan yang ada SPN-nya, kita juga melakukan namanya pendidikan dan pelatihan untuk pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tujuannya apa? Biar mereka paham gitu tentang pentingnya penghentian kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, karena dampaknya luar biasa ya bagi pekerja itu sendiri. Jadi sudah sampai setahap itu, ini juga PKB. Kita berusaha untuk mendata PKB yang ada di Provinsi Banten itu sudah memuat pasal-pasal anti kekerasan dan dilengkapi juga dengan sanksinya. Dan juga kita membentuk tim Satgas untuk bekerja sama, baik itu dari unsur serikat, SPN juga dengan pengusaha, agar bekerja sama untuk adanya Satgas pengadvokasian, pencegahan, pendampingan, pemulihan untuk korban-korban kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Iya. Gitu, Mbak. Ya, ini sangat menarik sekali bahwasanya tadi disebutkan adanya dorongan untuk membuat RP3 di pabrik. Nah, sekarang di Banten ini sudah ada belum perusahaan mana yang sudah ada RP3-nya nih? Iya, Boleh? kalau perusahaan di Banten itu di basis terbesar SPN di Nikomas itu sudah ada. Dan insya Allah kemarin juga kita sudah mengunjungi 3 PAN di Kota Tangerang, PT Panarup Industri, PAN Brothers, dan Pajak Prima. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini terbentuk RP3 di sana. Amin. Bertahap, insya Allah. Ya, nanti dari Banten nyusul ke Jawa Barat dan juga DKI ya. Amin. RP3. Amin. Karena itu sangat perlu sekali, dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena ketidakadilan gender atau tadi ada GBV tadi, kekerasan berbasis gender, itu banyak sekali korbannya perempuan. Jadi sebisa mungkin harus ada RP3 untuk penanganan atau advokasi dari kasus-kasus tersebut. Betul ya? Oke, itu untuk sesi kedua. Dan sekarang kita kembali ke sesi berikutnya. Nih, karena ini terkait dengan isu-isu perempuan ya. Isu perempuan itu ada cuti haid, ada cuti hamil. Tadi disebutkan Mbak Leni ada ruang laktasi, zona free GBVH, dan juga tim Satgas anti kekerasan dan pelecehan di pabrik-pabrik. Nah, itu tadi kan sudah disebutkan sama teman-teman nih. Nah, apakah yang ada saat ini itu sudah ideal atau hanya sebatas formalitas saja ya kiranya? Kita mulai dari Banten terlebih dahulu, boleh. Kalau dibilang formalitas, ya. Kalau dibilang sudah berjalan, sudah ya. Karena memang ini butuh perjuangan yang panjang ya, Mbak Munya. Selain memang
undang-undang ketenagakerjaan kita yang mengatur tentang cuti haid ini bunyinya adalah istirahat haid, maka beberapa perusahaan yang ada di Banten yang sudah menerapkan undang-undang itu, bagi mereka itu sudah normatif, betul, memang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 ya. Nah, hanya saja dalam implementasinya untuk mengupayakan mengambil hak istirahat 2 hari itu cukup sulit, apalagi pekerjaan itu mayoritas pekerja perempuan dan itu sangat-sangat tidak disukai oleh pengusaha. Kalau pekerja itu mengambil haknya dalam satu lane itu misalnya ada 20 orang, yang misalnya mengambil haknya itu sekitar ada 5 orang, itu lane nggak jalan gitu kan, nggak balance. Iya, terus tersendat produksi. Nah, saat ini yang masih terus kita perjuangkan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang sudah enak jalannya. Mereka sudah lebih baik daripada normatif. Mereka mengikatnya dalam aturan PKB, bunyinya bukan istirahat haid lagi, tapi cuti haid. Keren ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Memang perjuangan itu butuh waktu, butuh kesadaran semua pihak. Tapi alhamdulillah disinilah giroh kita untuk terus menyuarakan kepentingan pekerja perempuan, hak-hak maternitasnya, hak-hak reproduksinya. Jadi pesan saya ya, kita tetap semangat untuk memperjuangkan ini. Kemudian boleh Mbak Yanti dari Jawa Barat seperti apa? Iya, apa yang disampaikan tadi Uni Dewi dari Banten tentunya hampir sama dengan yang terjadi di Jawa Barat. Karena memang undang-undang ketenagakerjaan itu bunyinya itu jika merasa sakit, itu yang menjadi dipermasalahkan di perusahaan, tiap-tiap perusahaan. Itu yang menjadi alasan yang kadang-kadang yang merasa sakit, yang tidak merasa sakit, jangan mengambil gitu. Iya. Bahkan untuk mengambilnya juga ada keengganan tersendiri dari pekerja itu sendiri. Dan sulit juga. Makanya apa yang dibilang Uni tadi, ya bisa bicara ideal dan tidak. Ya betul, emang seperti itu keadaannya sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini. Untuk cuti haid itu implementasinya belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Karena memang kita harus mendorong pemerintah untuk bagaimana bunyi di undang-undang ketenagakerjaan tidak seperti itu, bagaimana kita diganti di cuti haid dengan cuti haid aja gitu kata-katanya. Walaupun memang kita sekarang ada jaringan pengaman itu, bagaimana isi di PKB itu di bunyinya itu cuti haid aja, jangan ada kata-kata merasa sakit. Itu yang sekarang sedang kita upayakan untuk bisa memasukkan pasal-pasal ini, untuk pasal cuti haid ini secara garis besarnya itu tulisannya adalah cuti haid. Jadi siapapun tidak ada menjadi alasan untuk dia tidak mengambil cuti haid. Apapun persoalannya, apa yang tadi dikatakan Uni Dewi adalah akan mengganggu produktivitas kerja dengan kurangnya nanti pendapatan gitu kan, itu yang menjadi persoalan. Tapi bagaimana dengan keamanan reproduksi kita kalau itu terus-terusan menjadi persoalan gitu untuk pekerja. Itu sih Mbak Mun. Dan bagaimana yang di Jakarta? Kalau di DKI sendiri itu implementasi cuti haid itu memang ada 2 versi. Kenapa? Ada cuti haid yang diambil dan juga cuti haid yang dibayar. Mungkin buruh perempuan itu merasa yang cuti haidnya tidak merasa ada gangguan apa-apa, dan memang itu ada resikonya juga kalau kita nggak diambil. Terus yang keduanya itu ya cuti yang bisa dibayar gitu. Yang mungkin yang tidak dibayar itu mungkin mereka udah nggak kuat lagi gitu menahan rasa sakitnya gimana gitu. Nah itu ya keadaan di DKI sekarang ya kayak gitu. Jadi implementasinya ya dibilang ideal ya enggak ya begitu, nggak balance gitu apa yang diharapkan kita gitu. Gitu Mbak Mun. Jadi intinya tadi terkait dengan cuti haid ini ya. Tadi kan ada beberapa upaya memasukkan kata cuti haid ke PKB yang saat ini tadi kata Uni Dewi bahasa undang-undangnya adalah istirahat haid. Bagaimana caranya di PKB bisa jadi cuti haid? Jadi kalau udah cuti haid itu kan berarti udah hak mutlak ya. Jadi dan menghilangkan jika merasa sakit. Betul. Itu perjuangannya luar biasa. Nanti akan jadi PR besar buat kawan-kawan di sini.
Iya. Betul, Dan betul, mudah-mudahan saja perjuangan kita nanti nggak sia-sia ya. Amin, Amin. Semangat. Nah, ini masuk ke sesi terakhir nih. Tadi kita kan sudah bicara ngalor ngidulnya tanggulon pokoknya Maya kemana-mana gitu terkait dengan isu-isu buruh perempuan, di mana tadi juga beberapa fasilitas selain hak-hak normatif juga fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki perusahaan untuk menunjang perempuan kayak gitu kan. Sekarang nih, apa pesan dari teman-teman nih untuk pemirsa, untuk seluruh anggota SPN khususnya dan buruh perempuan secara umum, bahkan buruh laki-laki juga. Karena kesuksesan buruh perempuan itu tidak akan bisa lepas dari peran dan juga dukungan dari buruh laki-laki juga ya. Kita semua harus bersinergi gitu kan. Jadi apa nih pesannya? Call to action. Jadi khususnya untuk yang beberapa teman-teman yang tadi disebutkan mau ngambil cuti haid aja merasa takut ini itu. Nah, untuk mereka-mereka nih boleh mulai dari Mbak Leni dulu. Mari kita bergabung dengan SPN untuk memberikan upah layak serta fasilitas yang dibutuhkan perempuan. Bergabung dengan SPN. Ini khusus buat yang belum anggota ya, belum anggota SPN. Mari bergabung dengan SPN. Uni? Untuk seluruh pekerja, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berserikat, ayo bergabung dengan Serikat Pekerja Nasional. Bersama kita bisa, bersama kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kita, kemudian juga kita menjadi solid, suara kita didengar, dan insya Allah kesejahteraan bisa kita raih bersama. Bayanti? Untuk anggota SPN, jangan takut untuk bersuara jika hak-hakmu ingin didapatkan. Raih dan bersuara lantang untuk memperjuangkan hak-hak itu. Kamu tidak sendirian, banyak teman yang akan ikut berjuang demi keadilan hak-hak kamu. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi pesan dari narasumber ya, dari narasumber kita pada hari ini dalam podcast Super Seduker edisi terbatas. Karena ini edisi khusus International Women's Day. Sekarang saya akan mengutip sebuah kata-kata dari seorang public figure perempuan yang terkenal, yaitu Gigi Anderson, di mana beliau adalah seorang feminis, penulis dan aktivis asal Australia. Ya, feminisme bukan tentang membuat perempuan itu lebih kuat. Perempuan itu sudah kuat. Ini tentang bagaimana mengubah cara dunia melihat kekuatan itu. Luar biasa sekali. Dan terakhir, ini adalah salah satu dari kenapa kita harus berserikat, karena SPN selalu ada untuk kalian. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.